Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri bayangan mantan yang muncul di dalam benak kita, tanda dia adalah jodoh kita. Teringat mantan, terbayang-bayang mantan, itu adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia seperti kita, ya. Jadi jangankan teringat mantan, ada begitu banyak ingatan kita, ya, yang muncul. Ya, memori ketika sekolah, memori ketika berolahraga, memori ketika kita sedang mengerjakan hobi-hobi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Memori itu datang silih berganti dalam kehidupan kita, ya. Apalagi memang ketika ada sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Misal nih ya, saya misal dulu adalah pemain sepak bola amatir, ya. Ya, main-main bola begitu ketika SMA, ketika kuliah, ya. Juga berlatih ya tentang sepak bola. Juga kadang-kadang memberikan komentar tentang sepak bola, kan gitu. Ketika kuliah itu juga nyambi jadi pemain, nyambi juga jadi coach manager, ya, untuk teman-teman kita. Nah, sekian puluh tahun kemudian, saat misal ya saya ke kampus saya, dan sering tuh ke kampus saya dulu karena anak saya juga kuliah di situ. Ya, jadi kalau malam kan tetap antar jemput lah. Nah, tempat favorit saya nongkrong, ya, menunggu aktivitas anak ini di dekat lapangan sepak bola, tempat kita biasa main dulu, karena di sana parkirnya enak, ya. Apa yang saya rasakan, ya, kenangan ketika masih muda dulu muncul silih berganti. Nah, jadi itu contohnya, ya. Ketika kita teringat sesuatu dan memang ada yang memancing ingatan kita tadi, dan itu adalah sesuatu biasa terjadi pada diri setiap manusia. Nah, tetapi ada ciri-ciri ingatan atau memori yang muncul, ya, itu menjadi semacam firasat bagi dia, ya, tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, yang pertama, ketika kenangan itu muncul, dan itu adalah pertanda, ya, bahwa mantan adalah jodoh kita. Tadi kita tidak pernah mengkondisikan untuk mendapatkan kenangan-kenangan saat masih bersama mantan dulu. Tidak pernah kita kondisikan, ya. Jadi artinya kenangan itu muncul sendiri. Kita tidak sedang ngobrolin tentang mantan bersama teman-teman atau sahabat-sahabat kita, ya. Kita juga tidak sedang melewati jalan-jalan yang punya memori atau kenangan indah saat masih bersama mantan dulu, enggak, ya. Tidak sedang mendengarkan lagu yang sering kita dengarkan saat masih bersama mantan, tidak sedang melewati rumahnya mantan, kampusnya mantan, tempat kerjanya mantan, enggak. Tapi bayangan itu muncul dengan sendirinya. Bahkan tidak hanya menjadi atau kenangan, ya, memori yang muncul, tetapi bayangan yang akan terjadi di masa depan, ya. Kita tidak sedang jagong manten
Kita sedang misal ngobrol dengan teman-teman kita sambil makan. Tiba-tiba muncul di dalam benak kita bayangan kita akan menikah dengan mantan tanpa kita memancing kenangan atau memori saat masih bersama mantan dulu dan seterusnya. Muncul saja dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak sedang membicarakan mantan. Nah, kalau kita sedang membicarakan atau ngobrol tentang mantan, curhat tentang mantan, ya muncullah ya berbagai gambaran-gambaran tentang kehidupan kita dan mantan, bahkan juga gambaran tentang mantan bersama orang ketiga yang juga menjadi bagian dari curhat kita, itu biasa ya. Kita sedang sendiri atau kita sedang dengan orang lain membicarakan tema yang betul-betul jauh dari mantan ya. Misal kita sedang ngobrol, ada rencana untuk membuka bisnis pertanian. Karena kebetulan ada teman kita yang punya lahan. Dia nanya, bagus tidak kalau kemudian kita mencoba bisnis dalam bidang pertanian? Ya, mungkin karena kita sarjana pertanian atau juga punya pengalaman di situ. Nah, jadi wajar kan kalau dia bertanya, ngobrol ya bersama kita. Dan kita tahu persis bahwa mantan adalah orang yang sama sekali tidak pernah saat masih bersama kita dulu terhubung dengan tema-tema tentang pertanian. Apalagi dia tidak suka dengan tema-tema pertanian ya. Jadi tidak ada satupun yang masuk atau menghubungkan tema pembicaraan kita ini dengan mantan, sama sekali tidak ada. Tahu-tahu muncullah ya bayangan, misal kalau suami istri yang bercerai, suaminya lagi ngobrol tentang tema pertanian, yang muncul di dalam benaknya istrinya lagi masak di rumah dan seterusnya ya. Padahal tadi sama sekali tidak membayangkan istrinya sedang masak atau mantan istrinya sedang masak atau mantan istrinya pulang ke rumah, sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Tiba-tiba saja muncul di dalam benak dia. Nah, itu cirinya yang kedua, tidak sedang membicarakannya. Jadi yang pertama, tidak mengkondisikan atau memancing kenangan tadi. Yang kedua, tidak membicarakannya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, setelah berpisah dengan mantan itu, ibadah kita lebih tekun. Ya, kita mendekat kepada Allah, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka apa yang muncul di dalam benak kita itulah petunjuk, jalan keluar, solusi yang Allah berikan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Jadi petunjuknya itu muncul di dalam benak kita. Dan itu adalah firasat. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasat orang-orang yang beriman. Nah, kita sekarang kan lebih tekun ibadahnya. Karena sesungguhnya fa innahu
yanzuru binurillah, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.